Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah minggu UAS dan hari ini sudah dilaksanakan untuk ujiannya. Kali ini kita akan melihat pembahasannya ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang merasa kurang pas, nah itu kan bisa jadi belajar lah dari sini. Oke, kita langsung saja untuk nomor satu. Jadi kita ingin mencari nilai K sedemikian hingga jarak titik ini dengan garis ini adalah 1. Nah, kita sudah membahas di kelas kalau jarak titik x0, y0 ke garis ini dapat dihitung menggunakan ini ya. Jadi kita sudah tahu alasannya kenapa kok seperti itu. Ini ada sedikit typo, maaf, ini harusnya y0 ya di sini. Jadi dari persamaannya sini, ini kan bisa diubah menjadi 20x ditambah 21y dikurang k sama dengan 0. Jadi artinya apa? Kita punya ya sudah, A-nya itu 20, B-nya 21, C-nya adalah negatif K ya. Terus X0-nya apa? Ya titiknya ini. Kita punya X0-nya 8, Y0-nya 12. Jadi kita punya ketika kita substitusikan itu semua tadi, kita peroleh persamaan ini dan ini jelas ya. Jadi kita punya akar dari ini 20 kuadrat itu 400, terus 21 kuadrat itu 441. Jadi kalau di akar dia jadi ini ya, akar 841 ya. Ini 29. Terus sisanya kalau ini dihitung dia jadi 412. Jadi kita punya persamaan karena penyebutnya tak nol, jadi masing-masing ruas kita kalikan dengan 29. Kita peroleh nilai mutlak dari 412 kurang K sama dengan 29. Jadi ada dua kemungkinan untuk K-nya. Kenapa? Karena kita punya nilai mutlak dari X itu ada 2 ya. Jadi bisa dia sama dengan X, bisa sama dengan negatif X ya. Jadi ini ada syaratnya tentunya. Jadi ketika nilai mutlaknya sama dengan sesuatu, tentunya kita harus cek. Contohnya, ketika kita punya nilai mutlak 7, ya, jadi ini sama dengan 7, atau nilai mutlak X sama dengan 7, X-nya ada dua kemungkinan, yaitu siapa? 7 dan negatif 7 kan. Begitu pula ketika di sini ditambah 1 gitu. Jadi kemungkinannya berapa? Kita punya ada, jadi kita punya di sini kan ini 8 ya. Berarti ada 8 negatif 8. Jadi ya sama saja. Ini pun juga sama ya. Jadi kita punya jadinya 412 dikurang K sama dengan 29 itu menghasilkan 383. Dan negatifnya yang di sini, yang di dalam mutlaknya ini sama dengan 29. Jadi K yang lain adalah 441. Itu untuk yang nomor 1. Terus untuk yang nomor 2, kita punya lingkaran melewati 3 buah titik ini. Jadi kita punya persamaan lingkaran kan seperti ini, sudah kita bahas. Jadi dia adalah kumpulan titik-titik yang jaraknya sama dengan titik pusat ini ya. Jadi kita punya ini, jari-jarinya misalkan R. Nah, melewati titik-titik ini. Berarti ya ketika X-nya ganti 0, Y-nya 0, dia memenuhi ya. Jadi kita punya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan R kuadrat karena dia melewati 0,0. Karena dia melewati negatif 4,0, berarti kita punya negatif 4, dikurang A dikuadratkan tambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sisi lain kita punya A kuadrat ditambah di sini 0, negatif 8, berarti negatif 8 kurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi kita punya 3 buah persamaan dengan 3 variabel dan ini bisa diselesaikan. Jadi kita punya A-nya negatif 2, B-nya negatif 4, R-nya adalah 2 akar 5. Dari situ kita punya lingkarannya, titik pusatnya di sini. Kita mau lihat jaraknya dengan titik pusatnya ini ya. Pusatnya adalah A, B-nya adalah ini negatif 2, negatif 4. Kita ingin lihat jarak dua titik ini. Jadi bisa dilihat di sini ya. Jadi dia melewati 0,0 kalau digambarkan kurang lebih di sini. Terus 0,0 dilewati, di titik pusatnya di sini. 2,4-nya kan di sini ya. Jadi kalau kita ingin melihat di sini ya, dia sebenarnya sama saja kita melihat jarak sini itu berapa ya kan. Ini berapa, ini berapa, tinggal yang panjang ini dikurang yang pendek. Yang pendek tentunya dia adalah
jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran tadi. Jadi setelah dikurangkan ya ternyata kita peroleh 2 akar 5. Untuk yang nomor 3 juga relatif mudah. Jadi kita sudah bahas di kelas juga untuk persamaan hiperbola. Jadi kita punya sifat ini ya di hiperbola, dan kita sudah bahas kenapa kok kita punya seperti ini, definisi hiperbola dan sebagainya. Ini bentuk umumnya. Jadi ketika hiperbolanya bentuknya seperti ini, dia punya koordinat puncaknya bisa dicari, titik sumbu ujung minornya bisa dicari, fokusnya bisa dicari dan sebagainya kan. Ini ada C itu apa? Jadi C itu ya akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita punya ini, yang jadi challenge di sini adalah bagaimana membentuk dari sini ke sini. Dan sederhana saja. Kita punya ini apa? 8-nya dikeluarkan, jadi tinggal Y kuadrat. Terus yang ada Y-nya kan ini ya, plus. Ini bagi 8, 32 bagi 8, 4. Ditambah atau dikurang lah mungkin ya. Dikurang 12. Di sini ada X kuadrat, ditambah 2, begitu. Ini dikurang 7, 6, sama dengan 0 ya. Ya kan? Dan kita lengkapkan kuadrat sempurna. Jadi yang di belakang ini ada 4Y ya tadi ya. Ini 2X juga. Jadi yang bagian tengah ini 2 kali sesuatu. 2 kali berapa ya? 2 kali 2 kan jadi 4. Makanya kita punya di sini Y kuadrat plus 2. Di sini X kuadrat plus 1. Jadi bagi 2 saja lah koefisien dari X-nya. Dan supaya tidak merubah hasil, ini kuadrat ya. Jadi kita perlu untuk, ini kan ada 2 kuadrat, 4 kali 8, 32. Kita perlu ngurangi 32 biar nggak merubah sesuatu yang dari depan. Terus ini juga sama, 1 kuadrat 1 kali 12. 12 ditambahkan 12 kan ini minus ya. Kurang 76 sama dengan 0. Dan ini adalah, kalau kita hitung dia jadi ini ya, jadi 96 ya. Negatif 96. Terus masing-masing ruas kita tambahkan 96, selesai ya. Jadi kita punya bentuk 8 Y plus 2 kuadrat kurang 12 X. Ini maaf, ini harusnya X saja ya. Jadi kita punya X plus 1 kuadrat sama dengan 96. Yang artinya kita punya, ketika kedua ruas kita bagi dengan 96, jadi Y plus 2 kuadrat per 12 dikurang X plus 1 kuadrat dibagi 8, dia sama dengan 1. Jadi bisa dilihat persamaannya ya dengan mudah ya, kita bisa mengidentifikasi hanya itu berarti negatif 2 dari sini. Terus K-nya itu negatif 1, A-nya akar 12, B-nya akar 8. C-nya ya tentunya tinggal dicari sajalah, akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sisanya tinggal masukin itu semua dan selesai. Jadi sekali lagi tolong coba dipahami juga kenapa kok persamanya bisa seperti ini ya. Karena itu salah satu aim-nya lah dari mata kuliah ini kan. Tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi juga paham di baliknya itu persamaannya dapat dari mana. Itu untuk nomor 4. Nomor 3. Sekarang nomor 4. Jadi kita ingin mencari persamaan bidang yang melalui 3 buah titik ini. Caranya bagaimana? Kita cari normalnya dulu ya dari AB dan AC. Jadi bayangannya di sini kita punya misalkan ini A, ini B, ini C gitu. Jadi kita punya di sini dia kan dimuat dalam bidang kan. Jadi normalnya itu berarti yang tegak lurus dengan 2 ini akan jadi normal dari bidang yang dimaksud. Dan bagaimana cara mendapatkan AB ya jelas ya. Vektor AB ini 4 kurang 1 kali I tambah 1 dikurangi negatif 2 kali J tambah negatif 2 dikurang 3 kali K kan. Yang AC juga sama, A dengan yang C. Jadi kita punya bentuk ini, terus kita cari apanya? Kita cari cross produknya. Kenapa? Karena ya kita tahu ya, ketika kita cari cross produknya, itu dia akan tegak lurus dengan ya 2 ini tadi. Dan ini bisa kita ambil sebagai normalnya, jadi ya selesai. Jadi persamaan bidangnya apa? Ini ke sini kan. Ini kan dari ini ya, normal dari suatu bidang kalau dihubungkan dengan persamaan bidangnya kan jadi seperti itu. Dan kita punya dia melewati titik
Contohnya misalkan A ya di sini ya. Jadi melewati titik 1, negatif 2, sini 3 kan. Jadi setelah disederhanakan kita peroleh bentuk ini ya. Ini ada dia sama dengan ini ya. Ini sama dengan 0 begitu ya. Jadi selesai. Itu persamaan bidangnya. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, ini juga sederhana. Jadi kita punya dua buah persamaan di sini. Dan kita patut curiga ya, apakah dia sejajar atau tidak. Jadi salah satu langkahnya ya, ini 5 ke 10 itu kan dikali 2. Coba ini dikalikan 2 ya. Jadi kita punya 10x tambah 6y dikurang 8z dikurang 24 sama dengan 0. Oh, ternyata sama ya koefisien di x, y, dan z-nya. Berarti kemungkinan besar mereka berdua adalah sejajar. Jadi bagaimana membuktikan kalau memang sejajar? Kita lihat normalnya. Ternyata normalnya sejajar ya artinya bidangnya juga sejajar. Nah, dari situ ya kita tinggal ambil saja satu titik. Ini nggak harus ini ya. Yang penting dia termuat dalam bidang yang pertama atau dari bidang yang kedua, kan terserah mau yang mana. Intinya kita ambil titik di salah satu bidang. Ya mungkin di sinilah misalkan ya. Terus kita cari jaraknya dengan bidang yang lain. Jadi kita punya jarak titik ke bidang, ini sudah kita bahas di kelas. Kenapa kok bisa seperti ini? Jadi kita punya bentuk ini ya. Jadi tinggal ya selesai, itu saja, tidak rumit. Selanjutnya, nah ini yang mungkin agak challenging. Jadi kita akan menyelidiki apakah limitnya ada. Jadi ya ada dan limitnya 0. Dan karena kata-katanya di sini selidiki, berikan alasannya ya. Jadi kenapa kok dia ada? Jadi dari definisinya ketika kita punya ya dia makin dekat gitu kan. Jadi kita punya dia mendekati titik 0,0 kan. Setiap kita melihat persekitarannya di sini, jadi persekitarannya kan nanti kalau di apa? R2 itu kan tinggal lihat kanan kiri ya. Kalau ini kan ya semuanya kan. Jadi kita punya satu lingkaran begitu. Semakin dia apa? Setiap kali kita ambil yang epsilon di sini untuk ini ya. Jadi kita pasti menemukan delta sedemikian hingga ininya kita ambil yang bagian petanya itu semuanya tuh range-nya dengan yang dari nilai limitnya ini nggak akan melebihi epsilon ya jaraknya kan. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ya sudah kita ngambil sebarang epsilon. Jadi untuk setiap epsilon lebih dari 0 kita ambil delta ya kan. Deltanya sama dengan epsilon. Jadi sedemikian hingga ketika kita punya sebarang titik yang dia ada di radius ini ya, ada persekitarannya itu ya jaraknya dengan ini 0,0 itu kurang dari delta ya kan. Jadi akar x kuadrat plus y kuadrat ini ya jaraknya ini ya kurang dari delta, kita peroleh apa? Yang bagian sini. Jadi kita punya ini dikurang ini ya kan. Jadi kita punya dari sini ya akar aman ya. Jadi kita kalikan akar ini kali akar ini. Karena dia mendekati 0,0 kan. Jadi dia tidak sama dengan 0,0. Jadi penyebutnya ini sebenarnya nggak 0. Kita punya bentuk ini dan dia akan sama dengan apa kurang dari ini. Kenapa? Karena kita punya x min y kalau dikuadratkan dia lebih dari 0 ya. Jadi kita punya bentuk ini. Jadi ini kan kalau dijabarkan nanti ada 2x-nya lah di situ. Dan kita punya ini akan kurang dari ini. Kenapa? Karena ini itu dia kurang dari 1 ya. Jelas ya dari situ. Karena posisinya itu adalah mutlak 2xy. Ini akan kurang dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Selalu. Nah, dari sini kita punya apa? Dia kurang dari ini, berarti ini kurang dari epsilon. Dan kalau kita lihat gambarnya di dimensi 3, jadi bisa dilihat ketika dia semakin dekat dari sisi manapun ya, di sini ya. Dari sisi manapun, dari mungkin melengkur-melengkur gini juga nggak apa-apa kan. Nah, ketika titiknya itu mendekati 0,0, nilai dari fx-nya juga mendekati 0. Jadi kita punya limitnya ini ya sama dengan 0. Jadi harus ada evidence-nya. Kenapa kok limitnya seperti itu? Terus yang kedua itu tidak ada. Jadi hati-hati ya.
Kenapa? Ketika kita dekati melalui garis yang ini, jadi ketika kan ini ya, kalau kita lihat ya, kalau kita gambar gitu, ini di sini ya. Jadi Y sama dengan X itu kan di sini. Jadi kita deketinya dari sini, makin lama makin dekat ke 0,0 kan? Iya enggak? Terus kita juga bisa mendekati melalui garis yang ini ya. Jadi kita cek saja. Jadi dari sini, ini Y sama dengan X, Y sama dengan minus X. Didekati dari yang Y sama dengan X tadi, jadi kita punya apa? Limit X, Y mendekati ini ya, 0,0. Jadi Y-nya sama dengan X, berarti kita punya X kuadrat X, ya kan? X kuadrat X per X pangkat 4 plus X kuadrat, begitu. Dia jadi apa di sini limit, ya kan? Jadi X-nya mendekati 0,0. Jadi ini kita ambil X ya tadi ya. Karena kan kita dekati dari garis ini kan. Jadi Y dan X-nya selalu sama. Jadi cancel X kuadratnya, kita tinggal punya X per X kuadrat plus 1. Nah ini jadi berapa? Kita tahu ya. Dari perhitungan limit biasa, dia akan sama dengan setengah ya. Oke ya, sederhana. Jadi untuk yang Y sama dengan min X, pendekatannya kita punya limit di sini X, Y mendekati 0,0. Di sini jadi X kuadrat minus X. Di sini dikali minus X, ini X pangkat 4 tambah minus X kuadrat. Jadi kita punya limit XY mendekati 0,0. Di sini kita punya minus X per X kuadrat plus 1. Ini jadi negatif setengah. Dan ini ya tidak sama. Jadi artinya apa? Limitnya ini tidak ada. Jadi harus hati-hati. Dan yang terakhir, ini ya hanya biasalah menguji perhitungan ini ya, tentang derivatif parsial biasa. Jadi pertama kita lihat, ya mau kita buktikan kan kanan sama dengan kiri ya. Jadi yang ini kita turunkan dulu do U per do T dulu. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Ya kita pandang dia sebagai perkalian ya. Jadi ini U, ini V-nya. Nanti jadi U aksen V ditambah UV aksen. Dan kita anggap bagian X-nya itu suatu konstan. Jadi kita punya apa? U aksennya. Ini kan kita punya ini ya, T pangkat negatif setengah, berarti kan negatif setengah kali T pangkat negatif 3/2 kali V-nya kan tetap ya, T pangkat minus X kuadrat per 4K kuadrat T, ditambah UV aksen seper akar T dikali V aksennya. Ini kan ya kita punya ini dianggap konstan, berarti jadi E pangkat itu tadi, minus X kuadrat per 4K kuadrat T, dikali turunannya ini kan, jadi dia di sini, jadi atau saya pindah saja ya di sini. Jadi kita punya do U per do T. Ini UXT-nya, X, T-nya. Ini saya beri gambaran saja. Ini seper akar T E pangkat minus X kuadrat per kita punya 4K kuadrat T ya. Jadi ini bisa saya pandang T pangkat min 1 supaya lebih mudah. Ini juga T pangkat negatif setengah. Untuk bagian do U per do T saya rasa lebih simpel seperti itu. Jadi ini U-nya, ini V-nya ya. Jadi kita punya U kali V, jadi U aksennya negatif setengah. T pangkat negatif 3/2 kali V, E pangkat minus X kuadrat per 4K kuadrat, T pangkat negatif 1 ditambah UV aksen. Jadi ini T pangkat negatif setengah kali, jadi V aksennya kan kita turunkan dulu terhadap semua yang di pangkatnya itu, kali T pangkat negatif 1 dikali turunan yang bagian pangkatnya kan. Jadi turunannya bagaimana? Ini dianggap konstan, jadi tidak ya ada masalah. T pangkat min 1, jadi min 1 pangkat T min 2. Jadi seperti itu. Nah yang bagian do U per do X-nya ini lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan lagi tadi, jadi ini T seper akar T, di sini seper atau di sini ada T ya di sini ya. Jadi dipandang ini kan berarti ini konstan ya. Jadi kita sudah bukan U kali V lagi kan. Jadi seper akar T dikali E pangkat negatif X kuadrat per 4K kuadrat T dikali
turunannya ini. Jadi ini konstan. Jadi 1/4 K kuadrat T ini dianggap konstan. Jadi turunan minus X kuadrat jadi apa? Minus 2X saja ya. Dan turunan keduanya ya sama lah nanti langkahnya. Cuma ini ada bentuk U kali V ya. Karena kita punya ada X di sini. Ada yang X-nya di situ ya. Jadi kalau do U per do X ini pakai aturan perkalian. Dan kalau kita hitung nanti jadinya seperti ini setelah disederhanakan. Ini yang sisi kiri setelah disederhanakan. Jadi bisa kita lihat ketika kita kalikan K kuadrat dikalikan di sini, ini pangkatnya jadi 2 dan atas bawah ini sama. Jadi kita peroleh bentuk ini. Sederhana kan sebenarnya, tapi ya kalau dihitung semuanya full, karena ini kan sudah saya persiapkan jadi bisa lebih pendek. Dan kalau dihitung full ya kurang lebih ya 1 jam pasti lebih ya. Jadi agak sulit lah di bawah 1 jam. Tapi 2 jam saya sangat yakin pasti selesai. Jadi itu saja, semoga bisa ini ya dipelajari. Kalau misalkan ada yang salah, bisa tahu kesalahannya di mana semoga, karena tidak mungkin juga saya bagikan satu-satu, itu agak sulit lah kalau keadaan seperti ini. Jadi harapannya ini bisa sebagai feedback dan bisa jadi pembelajaran juga ya untuk adik-adik semua. Jadi sekian saja, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.